Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas kosakata baru yang digunakan di bab 32 materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Seperti apa kosakata baru yang ada di bab 32 kali ini? Langsung saja kita mulai ya. Hai, hajime mashou. Bagi minasan yang memiliki buku Minano Nihongo 2 terjemahan ini, silakan buka halaman 44 peji. 44 peji o hiraite kudasai. Kita awali dari kosakata yang pertama, ini tentang kosakata kata kerja, yaitu berolahraga. Undo shimasu. Undo shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Jika minasan ingin mengungkapkan kosakata yang artinya adalah olahraga, itu sekarang bisa dua macam ya. Yang pertama dulu, pada saat kita belajar di buku Mina 1 ada istilah suppotsu o shimasu. Sekarang kita bisa juga menggunakan undo shimasu. Kata kerja berikutnya ada berhasil. Seiko shimasu. Seiko shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Berikutnya kata gagal. Kita menggunakan shippai shimasu. Shippai shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Hati-hati ya, mirip dengan khawatir. Kalau khawatir kita menggunakan shippai shimasu, jika gagal kita menggunakan shippai shimasu. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Shiken ni shippai shimashita. Gagal dalam ujian. Contoh penggunaan kata shippai yang bisa kita temukan dalam peribahasa bahasa Jepang yaitu shippai wa seiko no moto, yang artinya adalah kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Berikutnya ada kata kerja lulus. Gokaku shimasu. Gokaku shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok ketiga. Contoh penggunaannya dalam kalimat lulus ujian. Shiken ni gokaku shimasu. Jika ada minasan yang bertanya, terus apa bedanya dengan sotsugyo shimasu? Karena sotsugyo shimasu artinya juga sama-sama lulus. Bedanya adalah jika gokaku shimasu ini lebih sering digunakan untuk kelulusan dari ujian. Sedangkan jika menggunakan sotsugyo shimasu ini menandakan adanya kelulusan dari instansi pendidikan. Misalkan lulus dari SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Kata kerja berikutnya berhenti, atau minasan bisa juga menambahkan arti yang lain yaitu reda. Yaitu kita menggunakan yamimasu. Yamimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu ame ga yamimashita. Hujannya sudah reda. Kata kerja berikutnya yaitu cerah, haremasu. Biasanya jika kita mengungkapkan kondisi cuaca yang cerah itu biasanya menggunakan ii tenki desu. Tapi sekarang kita bisa menggunakannya dengan istilah kata kerja, haremasu, termasuk dalam kata kerja kelompok kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Kyou wa haremasu kara umi ni ikitai desu. Karena hari ini cerah, saya ingin pergi ke laut. Kata kerja berikutnya yaitu mendung, kumorimasu. Kumorimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Berikutnya ada kata kerja di sini dalam buku diberikan arti demam berlangsung. Lebih tepatnya bukan berlangsung tapi berlanjut, yaitu tsuzukimasu. Tsuzukimasu masuk dalam kata kerja kelompok 1. Jika digunakan dalam contoh kalimat misalkan netsu ga tsuzukimasu, demamnya berlanjut. Misalkan contoh yang lain, shiai ga tsuzukimasu, pertandingannya berlanjut, dan lain sebagainya. Tsuzukimasu bisa juga kita artikan berlanjut atau bersambung. Biasanya jika minasan lihat tayangan Jepang ya, itu biasanya kalau ada bersambung di pojok layar, di pojok TV itu ada kata tsuzuku. Tsuzuku yang artinya adalah bersambung dari kata kerja ini ya, tsuzukimasu. Kata kerja berikutnya kita hafalkan dengan frasa masuk angin. Masuk angin kita gunakan kaze o hikimasu.
Sebelumnya kita pernah mempelajari hikimas, itu artinya adalah menarik ya, misalkan menarik pintu. Doao hikimas, itu ada kanjinya semacam ini. Tapi jika kita menggunakannya untuk istilah masuk angin, itu biasanya tidak menggunakan kanji. Hikimas di sini termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Kata kerja berikutnya adalah mendinginkan, hiyashimas. Misalkan contoh penggunaannya adalah mendinginkan jeruk. Jadi ada jeruk, kita barusan beli jeruk, kemudian supaya terasa lebih fresh, kita masukkan ke dalam rezoko, ke dalam kulkas, sehingga itu bisa kita gunakan istilah mikan o hiyashimas. Hiyashimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Berikutnya kita lihat di buku, di sini tertuliskan jalan macet. Lebih tepatnya bukan macet, tapi di sini kita menggunakan arti penuh. Kita menggunakan kata kerja komimas. Misalkan di situ jika dirangkai dengan jalan, jalannya penuh. Michiga komimas. Karena untuk istilah macet ini menggunakan kosakata yang lain, yaitu jutai. Contoh penggunaan komimas yang lain, misalkan komimasnya ini kita gunakan kata kerja teimas ya, yang menunjukkan kondisi suatu benda. Misalkan kita akan membuat kalimat, keretanya sedang dalam kondisi penuh. Denshaga kondeimasu. Jadi komimasnya diubah menjadi bentuk te konde. Kata kerja berikutnya, jika di buku ini tertulis jalan sepi. Yang tepat bukan sepi, tapi kosong, yaitu menggunakan kata kerja sukimas. Jika minasang ingin membuat kalimat jalanannya sepi, maka yang digunakan adalah kata sifat. Michiga shizuka desu. Seperti itu ya lebih tepatnya. Kata kerja berikutnya adalah demas. Demas yang selama ini kita ketahui artinya adalah keluar. Tapi di bagian buku ini diberikan arti mengikut sertakan misalkan dalam pertandingan. Nah, di sini fungsi arti kata kerja demas punya arti yang lain lagi, yaitu ikut serta. Tidak perlu menghafalkan mengikut sertakan ya, jadi cukup ikut serta saja atau mengikuti. Misalkan di sini ikut dalam pertandingan, ikut dalam pertandingan atau ikut di pertandingan, maka bisa kita gunakan kalimatnya shiai ni demas. Shiai ni demas. Contoh yang lain lagi, misalkan ikut pesta atau menghadiri pesta. Party ni demas. Jadi seperti itu penggunaan kata demas yang artinya tidak hanya keluar, tapi bisa juga kita artikan ikut serta. Kata kerja berikutnya yaitu memaksakan diri. Morio shimas. Contoh penggunaan kalimatnya, karena sakit tolong jangan memaksakan diri. Byoki desu kara morio shinai de kudasai. Berikutnya kita beralih pada deretan kata sifat, diawali dengan di sini ada kata sifat diartikan dengan cukup. Jubung nah. Jubung nah. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Mengambil libur yang cukup. Jubung na yasumi o torimasu. Kata sifat berikutnya ada aneh atau menarik. Nah, di sini lebih tepatnya kita artikan cukup aneh saja. Kalau menarik, ini lebih tepatnya kita gunakan pada kata omoshiroi ya. Misalkan penggunaannya semacam ini. Minasang sedang jalan-jalan di banyak kerumunan orang dan ada di situ satu orang, dia pakai baju yang aneh. Orang itu bajunya aneh atau orang itu penampilannya aneh. Maka kita bisa menggunakan kalimatnya ano hito wa fukuso ga okashi desu. Kata sifat berikutnya, jika di dalam buku di sini tertuliskan bising ya, tapi lebih tepatnya adalah berisik. Jika untuk kata sifat bising ini lebih tepatnya menggunakan kata sifat sozoshi. Berikutnya ada beberapa kata benda diawali dengan dokter, tapi dokternya di sini bukan sebagai profesi ya, tapi sebagai panggilan. Yaitu kita memanggil dokter itu bisa menggunakan sensei. Berikutnya ada luka bakar, kita menggunakan kata benda yakedo. Biasanya ini dirangkaikan dengan kata kerja shimas. Yakedo shimas, mengalami luka bakar atau terkena luka bakar. Berikutnya ada kata benda luka, kega, atau ada juga yang melafalkannya kenga.
kega atau kenga. Yang manapun bisa minasang pilih mana yang dirasa lebih mudah untuk diucapkan. Kega ini juga bisa digabungkan dengan kata kerja shimas. Kegao shimas yang artinya adalah terluka. Tapi ini lukanya luka-luka fisik ya, mungkin karena jatuh atau kecelakaan, bukan luka hati. Berikutnya ada kata batuk, seki. Biasanya digabungkan dengan kata kerja demas. Kata benda berikutnya ada influenza. Dalam bahasa Jepang menggunakan istilah yang ditulis dalam katakana, influenza. Dan ada satu hal yang kita harus tahu, bedanya konsep flu dan influenza di Indonesia dan di Jepang. Biasanya kalau kita mengalami batuk, pilek, demam, tapi yang mana derita ini mungkin 3 hari sampai 7 hari sudah reda tanpa menggunakan pengobatan tertentu ya, itu kita sebut dengan flu. Tapi jika minasang tinggal di Jepang, itu tidak disebut dengan influenza, tapi disebutnya dengan kaze atau kazeo hikimasu. Jadi klasifikasinya adalah masuk angin. Jika yang dimaksud dengan influenza ini sakitnya lebih serius. Jadi corona itu sebetulnya masuk dalam kategori influenza juga. Karena di situ ada flu, tapi dia lebih serius. Yang sering terjadi di Jepang itu ada salah satu jenis influenza, yaitu Kafungsho. Kafungsho ini adalah flu atau influenza yang dikarenakan alergi serbuk bunga. Kata benda berikutnya ada langit, sora. Misalkan kita gunakan contoh kalimatnya terbang ke langit, maka kalimat yang digunakan adalah sorao tobimasu. Meskipun kita dalam bahasa Indonesianya terbang ke ya, biasanya kalau ke ini menggunakan partikel ni atau menggunakan partikel e. Tapi khusus jika kita menggunakan kata kerja terbang, tobimas, maka ini menggunakan partikel o. Sorao tobimas. Berikutnya ada matahari, kita menggunakan taiyo. Contoh penggunaannya adalah matahari muncul dari timur. Taiyo ga higashi kara demasu. Kata benda berikutnya ada bintang, hoshi. Tsugi wa angin, kaze. Berikutnya ada beberapa arah mata angin, diawali dengan timur, higashi, barat, nishi, selatan, minami, utara, kita. Berikutnya ada kata internasional, yaitu kokusai. Kita lihat setelah kata kokusai itu bisa diikuti dengan kata benda yang lain ya. Misalkan bisa kita gunakan contohnya rapat internasional. Kokusai kaigi. Misalkan lagi kokusai denwa, telepon luar negeri atau telepon antar negara. Berikutnya ada air pump. Biasanya menggunakan istilah suido. Kemudian ada mesin, di buku ini dituliskan yang istilahnya menggunakan katakana, yaitu engine. Tapi jika minasang ingin menggunakan kosakata yang asli Jepang, itu pun juga ada, yaitu kita biasa menggunakan kikai, dengan kanji yang serumit ini, sama dengan rumitnya sebuah mesin ya. Kata benda berikutnya ada regu. Rasanya kita jarang sekali ya pakai istilah regu dalam bahasa Indonesia. Lebih seringnya kita menggunakan istilah tim ya. Sehingga dalam bahasa Jepang menggunakan chimu. Berikutnya ada istilah nanti malam atau malam ini, yaitu konya. Biasanya kita hanya menggunakan kombang ya. Sekarang kita bisa juga menggunakan konya. Menggunakan kombang atau konya yang manapun bebas. Berikutnya ada sore, yugata. Sebelum mai. Jadi mai di sini artinya dua, tidak hanya di depan tapi bisa juga sebelum. Berikutnya ada kemalaman. Kita bisa menggunakan kata keterangannya osoku. Jika kita menggunakan kata larut malam, kita bisa menggunakan yoru osoku. Berikutnya ada kata keterangan konani. Jika di buku ini dituliskan artinya adalah begini. Tapi lebih tepatnya ini tidak diartikan begini, lebih tepatnya adalah dengan seperti ini atau kayak gini. Kemudian untuk sonani itu lebih tepatnya kita artikan dengan seperti itu atau kayak gitu.
Dan juga anani artinya sama dengan sonani ya, dengan seperti itu atau kayak gitu. Contoh penggunaan kalimatnya, kita menggunakan yang bagian sonani ya, yang lebih sering digunakan. Misalkan tidak semahal itu, sonnani takakunai. Tidak sesulit itu, sonnani muzukashi kunai. Kita coba dengan menggunakannya dalam kalimat yang agak panjang. Misalkan, dia sudah belajar sungguh-sungguh kayak gitu, aku pikir dia akan lulus ujian. Sehingga kalimatnya menjadi karewa sonnani ishokenmei benkyou shimashita kara shiken ni gokaku suru to omoimasu. Dan berikutnya ada Eropa. Kita menggunakan kata serapan bahasa Inggris Eropa. Hai, tsugi wa kaiwa de tsukatte iru kotoba desu. Berikutnya ada kosakata yang digunakan dalam kaiwa. Diawali dengan kata sehat, genki. Berikutnya ada lambung, i. Berikutnya ada stres, sutoresu. Hai, tsugi wa yomimono de tsukatte iru kotoba desu ne. Berikutnya adalah kosakata yang digunakan dalam bacaan. Diawali dengan kata horoskop atau ini tentang ramalan zodiak ya. Istilah dalam bahasa Jepang kita gunakan hoshi uranai. Berikutnya ada nama zodiak Taurus, Oshiza. Berikutnya ada terlalu banyak pekerjaan atau terlalu banyak bekerja, hataraki sugi. Berikutnya ada bingung atau mengalami masalah ya. Ini menggunakan kata kerja komarimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Okane ga arimasen kara komarimas. Karena tidak punya uang, jadi merasa kebingungan atau berada dalam masalah. Berikutnya ada lotre, takarakuji. Dan berikutnya ada kata kerja yang bisa kita artikan memenangi lotre. Maka kita bisa rangkaikan dengan takarakuji ga atarimasu. Berikutnya ada kata benda kesehatan yaitu kenko. Berikutnya ada asmara, renai. Berikutnya ada pacar, koibito. Jika kita lihat kanji koibito, ini bagian koinya adalah cinta. Kemudian bagian bitonya ini adalah hito. Jadi dari makna masing-masing kanji ini bisa kita tarik maknanya yaitu orang yang dicintai, yaitu jadilah dia pacar, koibito. Berikutnya ada dituliskan di sini benda yang mujur. Rasanya aneh sekali ya kita mendengar benda yang mujur. Maksudnya ini adalah benda yang bisa membawa keberuntungan, yaitu disebut dengan lucky item. Ini berasal dari kata bahasa Inggris lucky item. Dan yang terakhir ada batu, ishi. Karena kita tadi sudah membahas tentang horoskop ya atau hoshi uranai, tapi di dalam list kosakatanya yang disebutkan nama-nama zodiaknya itu hanya Taurus saja. Jadi kita coba untuk mencari tahu kosakata zodiak 11 zodiak yang lain ya, supaya kita bisa tahu juga yang lain-lain, tidak hanya Taurus saja. Nah, di sini saya sambil baca ya, karena saya pun juga belum hafal sepenuhnya. Karena saya hanya menghafalkan nama zodiak saya saja, Aries, yaitu disebut dengan Ohitsujiza. Untuk zodiak dalam bahasa Jepang disebut dengan Seiza. Seiza. Kita awali dari zodiak saya ya, dari Aries. Oke. Aries, Ohitsujiza. Taurus, Oshiza. Gemini, Futagoza. Futago itu sendiri artinya adalah anak kembar. Kalau kita lihat simbolnya Gemini kan ada 2 anak kembar ya. Nah, ini dalam bahasa Jepangnya juga menggunakan istilah anak kembar, Futago. Leo, Shishiza. Virgo, Otomeza. Berikutnya Libra,
Tenbingza. Scorpio, Sasoriza. Sagittarius, Iteza. Capricorn, Yagiza. Aquarius, Mizu Gameza. Dan yang terakhir, Pisces, Oza. Ja, minasang no seizawa nan desu ka? Kotae wa komentorang ni kaite kudasai ne. Hai minasang, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan lain seputar pembahasan kosakata baru dari bab 32 kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baik minasang, sekian materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Ja, mata ne.